Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, jarang-jarang saya membahas masalah hal-hal yang beginian ya. Mungkin baru kali ini saya membahas hal-hal yang beginian. Tapi sebetulnya banyak orang yang mention saya di Instagram, DM, maupun juga di kolom komen. Mereka itu nanya pendapat saya, Pak, apakah benar perang dunia ketiga akan terjadi? Pak, apakah benar dunia akan kiamat? Nah, bagaimana pendapat saya setelah yang satu ini? Oke, sahabat entrepreneur. Jadi sebetulnya saya hari ini ingin membahas itu dari sudut pandang menurut dan sesuai dengan channel kita. Channel kita ini kan tidak membahas masalah politik ya. Channel kita juga tidak membahas masalah berita-berita yang lagi viral, tidak. Tetapi saya kali ini akhirnya tertarik untuk membahas topik ini. Kenapa saya akan tertarik membahas topik ini? Baik, sebelum saya bahas lebih lanjut, ya, saya akan cerita sedikit tentang kata-kata kiamat. Ya, jadi gini, sahabat entrepreneur, saya mau beritahu bahwa kata-kata kiamat itu ternyata sudah sering saya dengarkan bahkan sejak saya kecil. Ya, sejak saya kecil, sejak saya SD itu saya sudah sering dengar kata kiamat. Entah itu dari berita, entah itu dari agama, ya kan? Pokoknya kata-kata kiamat itu sudah sering saya dengar sejak kecil. Dan saya tanya sama ayah saya, yang ayah saya itu lahir di tahun 45. Ayah saya juga sering bilang bahwa, ayah saya juga sering dengar bahwa kiamat sudah dekat gitu. Ya. Terus saya tanya kakek saya, waktu itu kakek saya masih hidup. Kakek saya pun bilang bahwa waktu dia kecil pun dia juga sudah sering dengar bahwa hari akan kiamat. Saya hari ini tidak akan membahas apakah kiamat itu lama atau dekat. Tidak, saya nggak mau bahas ini. Tapi saya mau bahas yang harus Anda pikirkan secara prioritas. Anda mau tahu kiamat sesungguhnya itu apa? Ini Anda nggak pernah kepikir. Kiamat sesungguhnya adalah kalau besok hutangmu nggak dibayar. Itu kiamat yang sebenarnya. Kamu nggak usah mikir terlalu jauh, ini dunia akan hancur lah, nanti akan ada bom atom lah. Kamu nggak usah mikir seperti itu. Kamu bayar hutangmu dulu. Itu kiamat yang sebenarnya. Kalau kamu lari dari hutangmu, itu kiamat yang sebenarnya. Kiamat yang sebenarnya itu apa? Uang sekolah anak kamu, itu tolong pastikan bayar tepat waktu. Cicilan motormu bayar tepat waktu. Cicilan mobilmu bayar tepat waktu. Itu yang paling benar. Saya beritahu ya, manusia yang mati karena bencana, itu menempati peringkat nomor 10. Peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bukan mati karena bencana. Tapi seolah-olah kayak kita nih bencana itu seolah-olah kayaknya penyebab utama kematian. Bukan. Penyebab utama kematian itu adalah sakit. Dan sakit itu karena masalah apa? Masalah gaya hidup dan masalah tekanan hidup. Gaya hidup dan tekanan hidup. Ya. Jadi manusia mati karena kecelakaan itu faktor nomor lebih awal ya, mungkin faktor nomor 7 atau 6, saya lupa itu. Tapi bencana itu nomor 10. Tapi banyak orang meninggal itu karena faktor kurangnya gizi, ya, kelaparan, itu kiamat beneran. Jadi hari ini sahabat entrepreneur, saya juga sudah pernah bahas di buku saya Badai Pasti Berlalu, yaitu tokoh yang menginspirasi saya, halaman 111, Soichiro Honda. Soichiro Honda itu mendirikan Honda pada saat Perang Dunia Kedua. Waktu itu Jepang kan dibom atom sama sekutu ya, Amerika. Nah itu benar, Perang Dunia Kedua itu terjadi sebelum tahun 1945. Jepang menyerah tanpa syarat sama sekutu kan waktu itu. Memang akhirnya sekarang setelah 80 tahun lagi, isu Perang Dunia Ketiga ini akan dihembuskan kembali. Ya, masalah Iran dan masalah Amerika. Gini, saya beritahu suatu hal. Pak, apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Saya jawab dengan lantang dan tegas. Jawabannya, saya tidak tahu. Ya. Kenapa saya jawab saya tidak tahu? Karena itu bukan kendali dan ranah saya. Gitu. Yang tahu itu adalah pihak Iran dan pihak Amerika sendiri. Gitu. Nah, kenapa saya jawab saya tidak tahu? Lebih baik kita pikir yang sesuai dengan kendali kita.
Anda nggak usah berpikir sesuatu yang nggak bisa Anda kendalikan. Contoh, bencana, itu kan nggak bisa Anda kendalikan. Ya kan? Banjir kemarin di Jakarta, itu kan nggak bisa Anda kendalikan. Cuaca hari ini, itu kan nggak bisa Anda kendalikan. Kemudian hari ini pesawat jatuh, itu kan sesuatu yang nggak bisa Anda kendalikan. Perang dunia nggak bisa dikendalikan. Dan sorry, ada intrik politik apa, saya juga nggak tahu. Karena itu bukan ranah saya. Tapi masalahnya ketakutan ini mampu membius miliaran orang di dunia untuk ketakutan. Sama persis ketika waktu saya kecil, saya dibombardir dengan kata kiamat. Masih ingat nggak tahun 2000? Tolong mention Anda yang pernah hidup di era tahun 2000. Pernah nggak ada isu bahwa peralihan abad dari tahun 1999 ke tahun 2000 itu dunia akan gelap gulita? Karena waktu itu akan ada satu gerakan baru namanya perpindahan abad, semua sistem dunia akan shutdown, dan waktu itu terjadi serangan cyber apa dan sebagainya, YKK atau apa. Per 1 Januari 2000 nggak ada yang terjadi apa-apa. Tapi itu mampu membius miliaran dunia, shock. Dan itu membuat makan tidak enak, setiap hari khawatir, setiap hari cemas. Pertanyaan saya, ngapain? Nah, Anda ini mampu setiap hari itu nonton media. Setiap hari Anda itu, media mampu membuat Anda takut. Media mampu membuat Anda cemas. Dan harusnya prioritas Anda itu yang di depan mata, yang harusnya Anda selesaikan. Anda menjadi ketakutan yang berlebihan. Hidup ketakutan berlebihan itu tidak membuat Anda positif. Dan itu menjauhkan Anda dari rezeki. Kemudian ada isu lagi. Tahun 2012. Suku Maya meramalkan tanggal 21 Desember 2012 dunia akan kiamat. Meledaklah karena bencana inilah, badailah inilah. Nah, saya kebetulan ingat 21 Desember 2012 itu ulang tahun saya. Saya masih ingat. Ada satu film yang judulnya 2012 dan film itu sukses besar. Menangguh untung yang sampai penjualannya itu mengerikan. Saya lupa itu angkanya berapa, tapi itu angkanya ngalah-ngalahin Avenger mungkin. Dan sutradara dan pemain filmnya itu meraih keuntungan yang sangat besar gara-gara isu ketakutan ini. Jadi di dalam otak manusia ini ada suatu pola pikir di mana otak kecemasannya ini ditampilkan. Wah, itu membuat rasa penasaran yang berlebihan. Nah, sekarang saya tanya Anda balik. Kalau hari ini Anda gara-gara isu kecemasan ini membuat Anda susah makan, membuat Anda malas kuliah, malas bekerja, dan Anda ngomong satu kalimat, toh besok dunia kiamat, oh please deh, bodohnya itu jangan kebangetan. Ya kan? Dan Anda itu, sindrom rasa malasmu itu akhirnya mempunyai dalih untuk Anda tidak menyelesaikan tanggung jawab Anda. Oh please deh, itu kiamat yang benar. Ya, jadi menurut saya kiamat sebenarnya itu adalah Anda lalai dari tanggung jawabmu. Itu kiamat yang sebenarnya. Kiamat yang sebenarnya itu adalah Anda tidak menyelesaikan tanggung jawabmu. Itu kiamat yang beneran. Ya. Jadi hari ini Iran versus USA, perang dunia ketiga, itu bukan kendali Anda. Mari kita bicara sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Kalau sesuatu itu ada di dalam kendali kita, percaya sama saya. Nah, hidup Anda akan jauh lebih langgeng. Ya kan? Minimal dari kakek saya hari ini, ya bukan saya mendoakan kiamat, tapi minimal hari ini kalau saya kepikir kiamat terus, emang saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa bikin konten YouTube, saya nggak bisa ngurus perusahaan saya nggak bisa melakukan tugas saya sebagai ayah, saya nggak bisa melakukan tugas saya sebagai suami. Nah, tugas Anda sebagai anak juga tidak baik karena sindrom kecemasan itu tadi. Please, mari kita berpikir positif. Dan ya jujur aja sih ya, kita tahu berita itu lebih banyak hoaxnya gitu loh. Ya kan? Jadi hari ini saya nggak mau bahas itu masalah Iran versus USA hoax, tidak. Memang lagi panas. Tapi saya sekali lagi saya tidak mau bahas itu. Karena itu sesuatu yang bukan ranah dan kendali saya. Dan bukan kendali Anda juga. Lebih baik berpikir yang menjadi prioritas. Besok ya pastikan kamu punya cicilan handphone dilunasi. Ya, besok pastikan wifi kamu jatuh tempo tolong dilunasi. Itu aja. Cicilan rumah kamu dilunasi. Ya kan? Uang sekolah kamu
Jangan dihabiskan untuk bayar uang sekolah. Ingat orang tua kamu. Itu lebih penting. Itu harus lebih dipikir daripada ngurusin Iran dan Amerika yang nggak ada hubungannya sama kamu gitu loh. Oke? Ya, jadi demikian sahabat entrepreneur. Ini pendapat saya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, tidak usah khawatir berlebihan. So, kurangi nonton media berlebihan. Lebih baik Anda mindset yang lebih positif. Gunakan hal-hal yang lebih positif. Inilah opini saya tentang perang dunia ketiga. Terjadi atau tidak itu nggak ada urusan sama kamu dan nggak ada urusan sama saya. Lebih baik kita hari ini setiap hari berperang dengan biaya kehidupan. Kita berperang juga dengan kelaparan. Dan itu berperang dengan bagaimana nasib kedua orang tua kamu. Berperang dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Dan Anda nggak usah salahkan siapa-siapa. Itulah yang lebih prioritas. Anda nggak usah hari ini berpikir 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan yang belum terjadi. Ngapain? Urusan besok aja itu yang perlu dipikir. Itu prioritas dulu. Ngapain Anda harus pikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi. Tetapi sedangkan yang pasti terjadi itu Anda nggak pikir. Lucu kan? Otak kita ini aneh kan? Yang sesuatu jelas-jelas itu pasti terjadi, Anda nggak prioritaskan. Sesuatu yang belum pasti terjadi, Anda takut, cemas, khawatir. Pesawat jatuh, banjir, ngapain dipikir? Oke? Nah, demikianlah sharing saya pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Jadi lebih baik kita berpikir sesuatu yang lebih positif. Sudah, sesuatu yang bukan kendali Anda, sesuatu yang bukan ranah Anda, tidak perlu Anda bahas dan tidak perlu Anda khawatirkan. Lebih baik Anda isi hal-hal Anda dengan sesuatu yang sifatnya positif dan bermanfaat untuk kehidupan Anda, keluarga Anda, masyarakat, dan semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Ada 2 video di sini, jangan lupa ditonton. Dan selalu salam hebat, luar biasa.